Perkenalkan, saya Ridwan Rofi. Saya dan kelompok 8. Saya akan mempresentasikan dari tugas karya ilmiah saya, yaitu analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan bank syariah dan non syariah. Jadi di sini bisnis perbankan merupakan bisnis jasa yang berdasarkan pada azas kepercayaan, sehingga masalah kualitas layanan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Kualitas layanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima dengan tingkat layanan yang diharapkan. Kemajuan perekonomian mempengaruhi kehidupan masyarakat, peningkatan status sosial dan ekonomi. Pada perbankan, perilaku dan gaya hidup mereka dan mempengaruhi selama terhadap produk. Jadi kualitas pelayanannya itu 1. Reliability, 2. Responsif, 3. Assurance, 4. Empathy, 5. Tangibility. Dalam arti pelayanan sesuai dan dengan harapan yang diinginkan oleh konsumen. Dengan harapan dengan kualitas pelayanan yang tingkat, di situ tercipta nilai maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya dari saya, yang kedua adalah landasan teori. Jasa merupakan suatu yang pertama adalah jasa merupakan suatu kinerja, penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang. Lebih dapat dirasakan daripada dimiliki. Serta pelanggan telah dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut. Karakteristik jasa dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak berwujud. Jasa berbeda dengan barang. Jasa barang merupakan suatu objek, alat atau usaha. Maka jasa adalah suatu perbuatan, kinerja, atau usaha. Yang kedua ada tidak terpisahkan. Barang jasanya diproduksi, kemudian dijual lalu dikonsumsi sendiri. Yang berikutnya ada bervariasi. Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan menstandarisasi output, artinya banyak bervariasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana juga tersebut dihasilkan. Yang kedua ada mudah lenyap. Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. Yang berikutnya ada kualitas. Kualitas adalah suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dan 5 alternatif kualitas yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada transcendental approach. Kualitas dalam pendekatan ini dipandang sebagai winner excellence, di mana kualitas dapat dirasakan dan diketahui. Yang kedua, yang B, ada product based approach. Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau akibat yang dapat dikualitatifkan dan dapat diukur. Dan yang berikutnya ada user based approach. Pendekatan ini didasarkan pada penelitian bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya. Dan yang D ada manufacturing based approach. Prospektif ini bersifat supply based dan terutama memperhatikan praktek-praktek dan memanufakturkan serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaiannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya Warmaslan akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Bank Jateng melewati 3 tahap, yaitu yang pertama definisi operasional variabel yang dibagi menjadi 6. Yang pertama bukti fisik, yaitu bukti fisik merupakan fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana. Yang kedua keandalan. Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga daya tanggap. Daya tanggap merupakan keinginan para staf untuk membantu para konsumen dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Yang keempat jaminan. Jaminan merupakan pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dipercaya yang dimiliki para staf.
bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan. Yang kelima, empati. Empati merupakan kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Dan yang terakhir, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan merupakan perasaan dari pelanggan terhadap kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Tahap selanjutnya yaitu uji instrumen data yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Selanjutnya, uji reliabilitas, yaitu pengujian mengenai dapat atau tidaknya alat pengukuran stabil. Dan yang terakhir, asumsi klasik, yaitu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, uji normalitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Selanjutnya, uji multikolineritas. Bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yang dengan lain dalam model terdapat hubungan yang sempurna atau tidak. Dan yang terakhir, uji heterokedostisitas, yaitu bertujuan dalam menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dan tahap yang terakhir yaitu analisis data yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis regresi linear ganda, yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dan besarnya pengaruh beberapa variabel independen yang terdiri dari tangible, yaitu bukti nyata berupa fisik atau non-fisik, reliability, keandalan, responsif, tindakan, assurance, pertanggungan, dan empati, timbang rasa, terhadap variabel dependen yang kepuasan nasabah, yaitu kepuasan nasabah. Selanjutnya ada uji T, yaitu digunakan untuk menguji signifikan dan koefisien regresi masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Yang ketiga, uji F, digunakan untuk mengetahui koefisien apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara serentak atau stimulan. Dan yang terakhir, analisis koefisien determinasi, digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.